di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah ya, atau Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga Allah masih menganugerahkan kesadaran yang sangat dalam ya, di relung hati kita atau dalam pikiran-pikiran kita tentang arti sebuah kesehatan. Pakailah kesehatan itu untuk melakukan pekerjaan besar dalam dunia ini. Jangan yang mediocre, jangan yang biasa-biasa aja. Kalau sakit, diranjam rumah sakit 6 hari hanya melihat langit-langit rumah sakit dan tidak bisa sholat berjamaah. 5 kali 6, 30 waktu hilang jamaahnya itu. Kalau sakit dan tayamum, ya, sholat tidak sempurna, ibadah tidak sempurna karena sakit. Oleh karena itu manfaatkan waktu emas sekarang. Masih sehat, masih berumur, masih ada umur. Sekarang saya akan bahas tentang Prabowo dan Anies Baswedan dan Ganjar ya. Peluang terbesar untuk menjadi presiden itu siapa? Tampaknya 1 Anies Baswedan, 2 Ganjar, dan 3 Prabowo. Dan tentu kalkulasinya adalah dengan izin Allah Anies menjadi presiden itu dikalkulasi oleh para pengamat sehingga harus dipotong kakinya sejak sekarang, sebelum, kalau bisa sebelum ke KPU, sebelum pendaftaran nggak bisa mendaftar. Jadi tetap 2 periode. Kalau 2 periode, 2 itu loh, 2 orang, 2 pasangan. Kalau 2 pasangan maka yang jadi presiden pasti bukan Prabowo. Prabowo akan dipotong ya oleh ya orang-orang PDIP. Contoh, datanglah Budiman Sujatmiko dan Adian ya. Dua-duanya seorang aktivis ya. Aktivis itu sebagaimana Fadlizon, kerjanya merobohkan orang lain. Beda dengan pemikir ya. Dulu Fadlizon konon ya, katanya saya dengar itu, dulu waktu masih jadi teman saya di jalan dulu, sama-sama wartawan ya, begitulah. Fadlizon tuh gampang memotong lawan-lawan politiknya ya, lawan-lawan pesaingnya di kampus UI dulu. Nggak segan-segan dia. Dan itu memang khas politisi begitu, sama dengan kira-kira dengan coraknya satu tipe dengan Adian Pitupulu maksudnya, dan Bambang Sujatmiko, ketua PRD. Ya enggak? Sama-sama muncul pada era 90-an, 97, 98 tuh.
Jadi kemarin dia datang ke Prabowo, tentu mengunjungi Prabowo di Kertanegara yang menimbulkan heboh di kalangan katanya mau dipanggil pimpinan-pimpinan PDIP soal manuver Budiman itu. Ya jangan terlalu bodoh, jangan terlalu naif melihat pergerakan Budiman. Dia didesain ya, konsumsi persnya dia akan dipanggil, saudara, bukan satu langkah yang langkah yang tidak setuju oleh PDIP, tapi justru sebenarnya datangnya dia itu untuk melemahkan Prabowo, diungkit ya persoalan-persoalan masa lalu yang Budiman itu dulu menjadi korban dari Prabowo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kopassus dan menjadi orang yang menculik sejumlah mahasiswa atau yang memiliki sikap kritisisme terhadap kekuasaan Orde Baru. Dan Prabowo bagian dari skrup penguat Orde Baru dulu, dan kerinduan untuk bernostalgia kemarin itu antara Budiman dan Prabowo yang seolah-olah itu tidak setuju langkah-langkah Budiman ke Prabowo, itu sebenarnya dalam rangka operasi intelijen gitu ya, satu upaya untuk melemahkan Prabowo karena Prabowo diungkit masa lalunya, lemah dari segi hak-hak asasi manusia yang dulu dilanggar itu dengan tim Mawar dan lain-lainnya, ya kan? Dan Prabowo tidak bisa apa-apa ketika bicara dengan Budiman Sujatmiko kan ya, karena kawan lama dalam kenangan dulu, musuh lama maksudnya yang sekarang berkawan. Ya. Tapi perkawanan mereka sekarang dalam konteks Pilpres itu justru melemahkan Prabowo. Harusnya Prabowo tidak menerima Budiman Sujatmiko. Ya kan? Terus yang melemahkan lagi adalah Adian Apitupulu yang juga aktivis 98. Ya tentu berseberangan juga dengan Prabowo waktu itu. Beda dengan Fadlizon yang sama-sama aktivis 98, tapi dia merapat dan lengket pada Prabowo yang saat itu bintangnya sedang gilang gemilang. Jadi posisi intelektual atau posisi politik antara Prabowo, antara Budiman Sujatmiko, kemudian Adian Apitupulu dan Fadlizon itu berbeda ya. Sekarang ini bahwa mereka dulu sama-sama aktivis ketiganya, tapi ternyata Fadlizon tetap berada di samping Prabowo dan menjadi orang penting ya di DPP Gerindra. Sementara si Budiman dan Adian Apitupulu itu berada pada satu politik yang berseberangan. Dia berumah di satu rumah yang lebih nyaman secara ideologis, yaitu PDIP. Dan PDIP kan tidak selalu bersama, meskipun bersama termasuk perjanjian Batu Tulis itu bisa diingkari oleh PDIP kan. Waktu itu Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Megawati, dengan harapan periode berikutnya Prabowo calon presiden didukung oleh PDIP, tetapi itu tidak terjadi. Jadi soal saling menelingkung itu biasa. Nah, posisi Anies tentu asumsinya tidak ada, karena yang harus ada adalah Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP dan Prabowo yang didukung bukan oleh PDIP, ya kan? Gerindra, tapi didukung oleh Muhaimin Iskandar atau PKB. Dan tentu Pak Prabowo Subianto ketar-ketir kalau misalnya PKB menyeberang ke PDIP, kalau calon wakil presiden itu ragu-ragu diberikan kepada Muhaimin. Kalau misalnya PDIP atau maksud saya Muhaimin menjadi wakil presiden dari Ganjar, maka limbunglah dalam seketika Gerindra, kan nggak ada temennya dia. Tapi tampaknya kemudian ya terserah Muhaimin lah, kalau mau jadi wakil presiden terserah, mau dia atau siapa, pokoknya saya serahkan ke Muhaimin Iskandar, kata Prabowo begitu. Nah tampaknya
endorsement atau Pak Jokowi mengendorse Prabowo itu bukan satu langkah yang mendukung Ganjar atau Prabowo. Menurut Adian itu sebenarnya bukan mengendorse Prabowo jadi calon presiden, tapi dia mencoba untuk mengakrabkan diri antara presiden dan menterinya atau pembantunya sebagai menteri pertahanan. Jadi Prabowo juga jangan salah paham bahwa kemana-mana dia runtang-runtung berdua dengan Jokowi, bukan berarti Jokowi mendukung dia sebagai calon presiden. Tidak. Jokowi sebagai petugas partai yang dibesarkan oleh PDIP, tentu dia akan mendukung petugas partai juga, ya, yang namanya Ganjar Pranowo. Jadi saya kira Prabowo cukup harus hati-hati bahwa dia tidak didukung oleh Prabowo. Ya. Prabowo tidak didukung oleh Jokowi. Sorry, ini udah tua, 62 tahun, jadi antar omongan dan ini juga ngaco. Nah terus Anies gimana Anies? Anies nggak akan didukung oleh Prabowo, itu jelas, dan Anies tidak didukung oleh Ganjar, itu jelas, meskipun dari mulut mereka tidak keluar itu. Tapi kita tahu ya, dari lingkungan keduanya, dari lingkungan Gerindra dan dari lingkungan PDIP, kita tahu bahwa mereka tidak menyukai Anies ya. Tentu orang-orang seperti Prabowo tidak mungkin dia berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Kalau berhadapan-hadapan atau menyatakan menolak Anies di forum terbuka, tentu simpati akan mengalir ke Anies Baswedan dan blame, cercaan akan menghajar Prabowo. Begitu juga Ganjar, tidak mungkin meskipun sama-sama dari UGM dia akan mencela Anies di forum-forum terbuka ya. Kalau itu yang terjadi, maka pendukung simpatisan Prabowo akan mendukung Anies ya kan, dan mengecam Ganjar Pranowo. Jadi mereka pura-pura aman, bermain aman terhadap Anies Baswedan, yaitu Prabowo dan Ganjar, meskipun mereka di dalam hati kecilnya ingin Anies itu tidak maju atau tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden di KPU, tidak terdaftar, itu lebih baik, dan Ganjar akan melaju sebagai pemenang ya. Jadi kesimpulannya, kita jangan lupa bahwa kekuasaan itu isinya 3. 1, bagaimana merebut kekuasaan. 2, isi politik itu bagaimana mempertahankan atau menggunakan kekuasaan. Dan isi politik yang ketiga itu bagaimana mempertahankan kekuasaan itu selama mungkin, kalau perlu sampai mati. Dan keinginan untuk berkuasa terus-menerus itu tidak ada dalam pikiran Anies Baswedan, kecuali pikiran dalam benak Anies Baswedan, dalam jiwa Anies Baswedan, dalam tulang dan kulit Anies Baswedan adalah bagaimana bukan menegakkan kekuasaan, tetapi bukan meraih kekuasaan, bukan menggunakan kekuasaan, tapi bagaimana dia menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk semua warga bangsa melalui kekuasaan. Jadi kekuasaan hanya sebagai alat dan bukan tujuan. Saya kira posisi Anies Baswedan adalah nothing to lose ya. Kalau dia nggak jadi presiden, kayaknya nggak apa-apa, karena dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain melalui kekuasaan nomor 1 di negeri ini. Tetapi tampaknya atmosfer zaman ini sudah berubah. Sekarang bukanlah zamannya Megawati, bukannya zaman Ganjar, bukannya zaman Prabowo, tapi zaman sekarang ini dalam sejarah politik Indonesia modern akan berpihak dan akan mencatat dengan tinta emas bahwa zaman memihak kepada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.